Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, perencanaan, kualitas, dan kepemimpinan. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Dea Septiarani, Ridwan Nur Pangestu, Tuh Setianing Tias, Zahratul Farhah, dan Zakiyah Nur Afifah. Pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y. Perencanaan H1, kualitas H2, kepemimpinan H3, kinerja. Rumusan masalah. 1. Apakah perencanaan berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 2. Apakah kualitas berpengaruh kinerja karyawan? 3. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Pembahasan analisis pengaruh antar variabel. 1. Pengaruh perencanaan terhadap kinerja karyawan. 2. Pengaruh kualitas terhadap kinerja karyawan. 3. Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Kesimpulan, hipotesis. 1. Perencanaan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 2. Kualitas berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 3. Kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kinerja karyawan. Istilah performance berasal dari kata work performance atau prestasi kerja sebenarnya, atau work performance atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Kinerja berarti kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dilakukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas yang diberikan. Dibutuhkan tekad dan kemampuan tertentu untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Dorongan dan kemampuan seseorang tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana caranya. Pencapaian adalah pemenuhan persyaratan kerja tertentu dan dapat langsung tercermin dalam hasil akhir yang dihasilkan, menurut Hendra 2020. Kinerja karyawan. Menurut Umam 2010-101 disarankan bahwa kontribusi hasil evaluasi dapat sangat berguna untuk perencanaan kebijakan keorganisasian. G. Terperinci. A. Penyesuaian kompensasi. B. Peningkatan kinerja. C. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan. D. Pengambilan keputusan mengenai rencana promosi, mutasi PHK, dan penempatan tenaga kerja. E. Untuk tujuan penelitian karyawan, bantu karyawan mendiagnosis cacat desain. BN 2020. Kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah hasil atau suatu yang dicapai seseorang dalam hal yang dimaksud dengan kinerja pegawai adalah apa yang dicapai pegawai karena lingkungan kerjanya atau peran atau posisinya dalam organisasi. Kiruja dan Mukuru 2013. Kinerja atau prestasi seseorang dapat diukur dengan kinerja kualitatif dan kuantitatif. Ini sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selain sangat tanggung jawab, kinerja juga dapat dinilai berdasarkan pendidikan individu, inisiatif, inspirasi, dan motivasi kerja. Hasil pekerjaan mereka memberikan umpan balik kepada manajer dan diri mereka sendiri, sehingga mereka terus melakukan pekerjaan mereka secara produktif dan diharapkan dapat memberikan pekerjaan yang berkualitas. Ini menguntungkan perusahaan dan Anda, karena memperkuat citra diri Anda sebagai karyawan yang menunjukkan komitmen dan loyalitas tinggi kepada perusahaan tempat Anda bekerja. Putri Primawanti N. Ali 2002. Kinerja karyawan. Menurut Kate Davis dari AA Anwar Prabu Mangkunegara 2017, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja, dan faktor-faktor tersebut bersumber dari faktor kompetensi dan motivasi. Berdasarkan hal tersebut, faktor yang mempengaruhi kinerja adalah faktor kapabilitas dan faktor motivasi, yang dirumuskan sebagai berikut. Kinerja manusia sama dengan kemampuan ditambah motivasi. Motivasi sama dengan sikap ditambah situasi. Kemampuan sama dengan pengetahuan ditambah keterampilan. Dijelaskan oleh Caesar et al. 2022. Kinerja karyawan menurut Handoko dalam Pabundu 2008-121
kinerja adalah proses di mana suatu organisasi mengevaluasi atau mengevaluasi kinerja para pegawainya. Ini membentuk dasar untuk semua kegiatan orientasi karir masa depan. Kemampuan karir sangat tergantung pada prestasi kerja. B. Promosi, kesempatan pendidikan tinggi, fasilitas perumahan, kesehatan, dan fasilitas lain yang mendukung kelancaran pekerjaan. Kinerja karyawan menurut Setiawan 2014 147, untuk mengukur kinerja dapat menggunakan indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama, ketepatan penyelesaian tugas merupakan pengelola waktu dalam bekerja dan juga ketepatan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, kesesuaian jam kerja merupakan kesediaan karyawan dalam mematuhi peraturan perusahaan yang berkaitan dengan ketepatan waktu atau pulang kerja dan jumlah kehadiran. Yang ketiga, tingkat kehadiran dapat dilihat dari jumlah ketidakhadiran karyawan dalam suatu perusahaan selama periode tertentu. Kerjasama antar karyawan merupakan kemampuan karyawan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas ditentukan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Perencanaan menurut Alexander AB tahun 2002. Perencanaan berasal dari kata plan yang berarti garis besar atau kerangka melakukan sesuatu. Dari pengertian sederhana tersebut terdapat beberapa komponen kunci seperti tujuan, what to achievement, aktivitas action to reach the goals, dan waktu, kapan melakukan aktivitas tersebut. Yang dijadwalkan tentu saja tindakan untuk ke masa depan. Oleh karena itu, sebuah rencana dapat dipahami sebagai jawaban atau reaksi terhadap masa depan. Perencanaan menurut Mahi dan Trigunarso tahun 2017. Pengertian perencanaan yang dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain. Yang pertama, dalam hal kegiatan manusia yang terlibat dalam perilaku manusia di semua lapisan masyarakat. Perencanaan dipahami sebagai proses pemikiran dan tindakan manusia yang berorientasi pada masa depan. Yang kedua, dari segi rasionalitas. Perencanaan adalah proses penentuan tindakan yang tepat melalui tahapan seleksi. Yang ketiga, dari segi perspektif pemecahan masalah. Perencanaan adalah sebuah proses pemecahan masalah yang menargetkan jenis masalah tertentu. Kepegawaian, arahan, dan manajemen harus direncanakan terlebih dahulu. Rencana ini bersifat dinamis. Rencana ini menunjukkan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian karena perubahan dan keadaan. Sebuah rencana diolah oleh seorang perencana atau yang biasa disebut dengan planner, dan hasilnya adalah sebuah rencana atau plan. Perencanaan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari organisasi itu sendiri atau internal maupun dari lingkungan organisasi atau eksternal, politik, hukum, teknologi, dan pesaing. Perencanaan menurut Richard L. Duff. Perencanaan berarti mengidentifikasi berbagai tujuan untuk kinerja bisnis masa depan dan menentukan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana adalah tindakan yang diambil untuk menetapkan tujuan perusahaan. Faktor internal meliputi rencana bisnis dari berbagai kendala organisasi itu sendiri. Faktor internal seperti rencana strategis, anggaran, perkiraan produksi dan penjualan, bisnis atau kegiatan baru, desain organisasi, dan perintah kerja. Kualitas. Menurut Mousavi et al. 2011 menjelaskan bahwa kualitas kehidupan kerja memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya, menurut Walton R.E. 1973, menjelaskan bahwa kualitas kehidupan kerja adalah persepsi karyawan tentang kondisi dan pengalaman mereka di tempat kerja. Cascio 2010 di sisi lain percaya bahwa kualitas kehidupan kerja adalah kesempatan bagi karyawan
untuk membuat keputusan terkait pekerjaan mereka, desain tempat kerja mereka, dan apa yang mereka butuhkan untuk menciptakan produk dan layanan secara efektif. Selanjutnya, kualitas menurut Walton RS 1973 ada 4 indikator kualitas kehidupan kerja, diantaranya growth and development, di mana perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan keterampilan mereka dan menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka. Selanjutnya yaitu partisipasi. Kami memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pekerjaan mereka. Selanjutnya, sistem remunerasi yang ditawarkan inovatif sehingga ketika perusahaan memberikan remunerasi kepada karyawan dapat sesuai dengan kehidupan karyawan dan didasarkan pada standar hidup di lapangan tempat karyawan bekerja atau upah minimum regional meningkat, yaitu yang dimana lingkungan kerja yang kondusif dan memiliki tatanan yang jelas menurut Priyono 2020. Selanjutnya, kualitas menurut Acha Nadia 2016 menjelaskan bahwa kualitas talenta berkaitan dengan kinerja individu dan organisasi. Orang-orang yang berkualitas berkinerja baik di semua pekerjaan. Selain itu, jika ada sumber daya manusia yang berkualitas dalam organisasi, kinerja organisasi itu akan lebih baik. Kualitas sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Di antaranya itu adalah menurut Maharani 2019, Acha Nadia 2016, serta Priyono 2020. Selanjutnya, penjelasan variabel terakhir dari kualitas yaitu kinerja mengacu pada tingkat pencapaian tugas-tugas yang membentuk pekerjaan seorang karyawan. Kinerja mencerminkan seberapa baik karyawan memenuhi persyaratan pekerjaan. Usaha sering disalahartikan sebagai cerminan energi yang dikeluarkan dan kesuksesan diukur dari hasil menurut Parmitasari Abdullah dan Nirwana 2017 serta Maharani 2019. Kepemimpinan atau leadership adalah seni, fungsi, proses, dan kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang melalui ketaatan, kepercayaan, dan kesetiaan untuk melakukan suatu sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Panduan makna dasar kepemimpinan dan kata pemimpin yang keduanya mengandung beberapa makna terkait memimpin dan bergerak. Saputra Pranoto N. Ali 2021. Kepemimpinan. Salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya sesuatu organisasi adalah sifat kepemimpinan dalam organisasi. Pemimpin harus memiliki kekuatan dan wewenang untuk mengarahkan bawahannya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Memiliki keterampilan dan kecerdasan lebih dari bawahannya. Sikap pemimpin menentukan pengembangan tim dalam organisasi perusahaan dan pengembangan yang harus dicapai, dan pada akhirnya mempengaruhi pencapaian produktivitas karyawan. Kemampuan pengembangan tim pemimpin adalah kunci keberhasilan operasi perusahaan. Bentuk kepemimpinan yang diyakini mampu menyeimbangkan pemikiran dan mencerminkan paradigma baru dalam konteks globalisasi dirumuskan sebagai kepemimpinan transformasional. Widayati H. Raharjo N. Febrianti 2017. Kepemimpinan. Menurut Asrofi 2007, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang, yaitu seseorang pemimpin atau pemimpin, untuk mempengaruhi orang lain, yaitu pengikut atau pengikutnya, untuk memungkinkan orang lain bertindak sesuai keinginan pemimpin. Kepemimpinan sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, diantaranya adalah Saputra et al. 2021, Sugus 2018, Hakim N. Hadipapo 2015, dan Widayanti et al. 2017. Sebagai penutupan kelompok kami, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan sambil minum jamu.
Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.